Petugas Bea Cukai Bandara Juanda menggagalkan 2 kasus penyelundupan narkoba jenis sabu dengan modus berbeda. Fauzi ketahuan membawa sabu seberat 137 gram yang dimasukkan ke dalam tubuh setelah petugas meronson tersangka. Ya, berbeda dengan penangkapan Sulima, TKI yang baru pulang dari Malaysia. Ia ketahuan membawa sabu seberat 925 gram yang disimpan dalam kardus rice cooker. Kedua tersangka dan barang bukti akan diserahkan kepada Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Keduanya diancam dengan hukuman, jadi kalau membawa lebih dari 1 kg atau melebihi 5 batang bisa menjadi dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan pidana paling singkat 5 tahun atau paling lama 20 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi sama saya Heri Wicaksono SHMH di channel Solusi Hukumnya HWA. Miris sekali ya Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang saya cintai. Miris sekali ketika kita mendengar atau melihat berita seperti tadi ya, di mana ada saudara kita buruh migran Indonesia yang baru pulang dari Malaysia, pejuang-pejuang pahlawan-pahlawan dolar kita, tersangkut masalah mengenai dugaan penyelundupan narkotika. Nah, hal yang seperti demikian sangat disayangkan ya, karena ancaman hukumannya di Indonesia mengenai penyelundupan narkotika atau penguasaan narkotika ilegal itu nggak main-main, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Seperti video yang sudah pernah saya sampaikan, ancaman hukumannya bisa hukuman mati, seperti tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi di berita tersebut. Ya, nah, untuk mengantisipasi ya, supaya saudara-saudaraku yang bekerja di luar negeri, tidak hanya di Malaysia ya, tapi semua saudara-saudaraku yang bekerja di luar negeri dan ketika ingin pulang, saya berbagi tips supaya Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai terhindar dari modus-modus ya, modus-modus bandar narkotika yang memanfaatkan peluang ini, memanfaatkan Bapak Ibu, saudara-saudaraku pekerja migran yang mau pulang ke Indonesia sebagai sarana kurir peredaran narkotika tersebut. Karena seingat saya 2018 atau 19 lalu lah ya, saya pernah menjadi penasihat hukum salah satu tersangka narkotika, persis seperti apa yang disampaikan di video tadi. Jadi pekerja migran pulang ke Indonesia, setelah sampai di Bandara Juanda, barang tentengannya, barang bawaannya kedapatan ada narkotika di situ. Tanpa dia sadari, karena dia merasa itu bukan miliknya, ya. Tapi mau tidak mau, hukum di Indonesia itu tidak seperti itu. Jadi apa yang kamu kuasai itu dianggap milikmu. Jadi barang-barang yang kamu kuasai, kamu yang bawa itu dianggap milik. Ya, akhirnya dia disidang dan waktu itu saya sebagai penasihat hukumnya, barang buktinya banyak. Ancaman hukumannya hukuman mati. Tapi ya Tuhan berkehendak lain ya.
Tuhan berkehendak lain, saya bela, dan syukur alhamdulillah tidak kena hukuman mati. Ya, hal yang demikian sangat miris. Pulang pengen ketemu sama keluarga, malah akhirnya berurusan dengan hukum karena diduga sebagai kurir pengiriman narkotika dari luar negeri masuk ke Indonesia. Ya, berikut saya akan bagikan tips buat teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian. Bagi yang sedang bekerja di luar negeri dan akan pulang ke Indonesia, baik melalui jalur udara, darat, atau laut, ya, itu saya berpesan. Yang pertama, jangan memberikan informasi jadwal kepulangan Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian kepada orang-orang yang tidak dikenal. Ya, cukup Bapak dan Ibu atau saudara-saudara sekalian saja yang tahu kapan akan pulang. Atau kalau mau berpamitan, pamitan kepada teman-teman terdekat saja. Nah, itu yang satu. Yang kedua, jangan menerima titipan barang apapun dari siapapun ketika akan pulang ke Indonesia. Ya. Jangan pernah, apapun itu, siapapun yang menitip, jangan pernah. Ya, itu membatasi atau memproteksi diri sendiri dari niat jahat orang-orang yang modusnya menitipkan narkotika itu kepada para tenaga kerja yang sedang atau akan pulang ke Indonesia. Ya. Yang ketiga, tandai, kenali barang-barangmu dengan tanda khusus. Ya, kalau kamu bawa tas, kasih nama. Kasih tanda kalau itu tasmu. Yang keempat, kunci. Jangan lupa, kunci tasmu. Kalau perlu di-wrap dengan plastik gitu, supaya tidak ada kesempatan orang lain untuk memasukkan benda-benda yang tidak kamu ketahui ke dalam tasmu. Ya, itu tips dari saya. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian terhindar dari modus-modus kejahatan yang memanfaatkan para tenaga kerja Indonesia yang akan pulang ke Indonesia menjadi kurir pengantar narkotika dari negara asing masuk ke Indonesia. Ya. Ada satu tips lagi, yang kelima. Jangan pernah sok kenal, sok dekat, atau batasi ketika ada orang lain di bandara saat akan perjalanan pulang atau di bandara yang sok kenal, sok dekat denganmu. Mengajak berkomunikasi denganmu. Menanggapi boleh, tapi Anda sekalian harus waspada. Ya, waspada. Karena apa? Kita tidak pernah tahu niat orang tersebut. Tiba-tiba di bandara ada orang sok kenal, sok dekat, titip sesuatu, terus dia mau buang air. Tolong ya, titip dulu ya sebentar ya, nanti saya mau ke toilet. Jangan pernah.
Ya, kita tidak pernah tahu apa itu isi yang ada di dalam benda yang dititipkan. Walaupun itu tidak dalam kekuasaanmu, tapi ketika itu ada di dekatmu, bisa jadi nantinya akan dicurigai bahwa itu adalah milikmu. Begitu Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, semoga tips dari saya bermanfaat. Semoga para saudaraku yang berada di luar negeri yang sedang berjuang di sana, bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapat kesehatan dan terhindar dari niat-niat jahat orang-orang yang berusaha memanfaatkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk menyelundupkan narkotika dari negara asal sana masuk ke Indonesia. Karena ini hari Minggu, saya pakai baju seperti ini, mau jalan-jalan sama anak-anak, ya. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan, selamat menikmati waktu bersama keluarga, dan terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih telah memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Terus share video ini ke rekan-rekan, keluarga, kerabat, semuanya, supaya pesan dalam video ini yang memiliki nilai dan bermanfaat dapat dipahami dan tersebar luas kepada masyarakat pada umumnya. Saya akhiri, sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.